Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Azza dengan NIM 010212828064. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai karya dari Keynes yang berjudul The Economic Consequence of the Peace. Jadi buku ini itu pastinya ditulis oleh John Maynard Keynes di tahun 1919. Nah, buku ini itu membahas kritik Keynes terhadap kebijakan ekonomi pasca Perang Dunia I, khususnya nih dampak dari Perjanjian Versailles terhadap stabilitas ekonomi Eropa. Bahasan yang pertama itu kritik terhadap Perjanjian Versailles. Jadi Perjanjian Versailles itu sendiri merupakan salah satu perjanjian damai yang penting dalam sejarah dunia yang mengakhiri Perang Pasca Dunia ke-1. Jadi perjanjian ini itu ditandatangani pada tanggal 28 Juni 1919 di Istana Versailles. Jadi di sini Keynes itu mengkritik bahwa yang pertama tidak adil nih secara ekonomi. Jadi di sini Keynes itu menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan keadilan ekonomi karena memberikan beban yang tidak seimbang terhadap Jerman tanpa memperhitungkan nih kapasitas ekonominya. Jadi hal ini itu pastinya akan berpotensi atau menyebabkan menciptakan ketimpangan yang serius. Kemudian yang kedua, perjanjian bersifat menghukum. Jadi perjanjian di sini lebih berorientasi atau lebih mendominasi pemberian hukuman kepada Jerman dibandingkan dengan upaya pemulihan ekonomi bersama. Jadi di sini Keynes berpendapat itu pendekatan ini tidak akan menciptakan stabilitas jangka panjang. Nah, kemudian yang ketiga, mengabaikan kapasitas ekonomi. Jadi keputusan yang diambil itu tidak mempertimbangkan nih apakah Jerman itu mampu atau tidak dalam memenuhi kewajiban tersebut. Jadi sehingga kebijakan ini itu cenderung dinilai tidak realistis dan akan beresiko gagal. Selanjutnya itu mengenai masalah reparasi nih. Jadi yang pertama itu beban reparasi sangat besar. Nah, di sini Jepang kan diwajibkan untuk membayar kompensasi dalam jumlah besar kepada negara pemenang. Nah, di sini Keynes itu menilai bahwa hal ini itu terlalu berat dan menjadi sumber tekanan ekonomi bagi Jerman itu sendiri. Kemudian yang kedua, tidak realistis secara ekonomi. Jadi dengan adanya jumlah reparasi itu tidak didasarkan pada penilaian ekonomi yang rasional, melainkan lebih pada kepentingan politik negara pemenang, sehingga itu sulit untuk dipenuhi nih. Kemudian yang ketiga, menghambat pemulihan ekonomi. Jadi kan kewajiban tersebut itu menekan atau membuat Jerman mengalokasikan semua sumber daya, semua sumber pendapatannya itu untuk membayar hutang atau kewajiban itu tadi. Jadi pastinya hal ini itu akan menghambat proses pemulihan ekonomi di negara Jerman itu sendiri. Selanjutnya itu struktur ekonomi Eropa nih. Nah, yang pertama itu sistem ekonominya saling bergantung. Nah, di sini Keynes itu menjelaskan bahwa negara-negara Eropa itu memiliki hubungan ekonomi yang erat. Jadi ketika satu negara nih misalnya mengalami krisis, nah itu akan berdampak luas kepada negara lain melalui jalur perdagangan dan keuangan. Kemudian yang kedua, peran penting Jerman. Jadi Jerman sendiri itu kan sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan. Nah, kondisi Jerman itu sendiri sangat menentukan stabilitas ekonomi di Eropa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, keseimbangan ekonomi terganggu. Jadi kebijakan dalam perjanjian Versailles tadi itu akan merusak keseimbangan ekonomi yang telah dibuat atau yang telah diterapkan sebelum perang. Jadi malah sehingga memperburuk kondisi ekonomi di kawasan Eropa itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke dampak nih. Jadi yang pertama itu ada dampak ekonomi. Nah, dampak ekonomi itu ada penurunan produksi. Jadi dengan adanya tekanan ekonomi tadi itu membuat Jepang ini tidak mampu mempertahankan tingkat produksinya. Jadi sumber daya yang seharusnya itu dilakukan untuk produksi itu malah dialihkan untuk membayar kewajiban, sehingga aktivitas ekonominya itu akan menurun. Kemudian yang kedua itu ada gangguan perdagangan nih. Jadi ketidakstabilan ekonomi menyebabkan terganggunya hubungan perdagangan antar negara. Nah, hal ini itu juga berdampak pada menurunnya ekspor dan impor serta melemahnya kerjasama ekonomi di kawasan Eropa. Nah, kemudian yang ketiga itu ketidakseimbangan keuangan. Jadi di sini beban utang itu akan menciptakan tekanan pada sistem keuangan negara itu sendiri yang pada akhirnya itu akan memicu atau menimbulkan inflasi, defisit, dan ketidakstabilan ekonomi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dampak sosial nih. Yang pertama itu ada penurunan kesejahteraan. Jadi kondisi ekonomi yang memperburuk itu pastinya akan menyebabkan
masyarakat ini mengalami penurunan kualitas hidup karena pendapatannya itu tidak sebanding dengan kenaikan harga yang akibat ada inflasinya tadi. Kemudian yang kedua itu kesulitan memenuhi kebutuhan. Jadi di sini masyarakat itu menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar akibat tekanan ekonomi yang meningkat. Selanjutnya itu yang terakhir, ada dampak politik nih. Jadi yang pertama itu ketidakpuasan masyarakat. Nah, jadi dengan adanya tekanan ekonomi tadi itu akan mengakibatkan atau memicu ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, terutama terhadap pemerintah dan kebijakan yang telah diterapkan. Kemudian yang kedua itu menurunnya kepercayaan. Nah, di sini pastinya masyarakat itu akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem ekonomi dan institusi yang ada. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu resiko konflik. Jadi menurut Keynes, kondisi ini itu dapat berkembang menjadi ketidakstabilan yang lebih besar dan pastinya akan berpotensi menimbulkan konflik di masa yang mendatang atau di masa depan. Kemudian kita akan lanjut nih ke kritik terhadap pengambilan keputusan. Yang pertama, tidak berbasis ekonomi. Nah, Keynes itu menilai bahwa keputusan dalam perjanjian Versailles tadi itu tidak didasarkan pada analisis ekonomi yang matang, sehingga berisiko menimbulkan kebijakannya itu tidak efektif. Kemudian yang kedua, kurangnya perencanaan jangka panjang. Jadi kebijakan yang diambil ini tidak mempertimbangkan nih dampak panjang, sehingga itu tak mampu atau nggak akan mampu menciptakan solusi yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga itu dipengaruhi oleh kepentingan politik. Jadi keputusan ini itu lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada pertimbangan ekonomi yang rasional. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pemikiran Keynes. Yang pertama itu kebijakan nih harus realistis. Jadi Keynes menekankan bahwa kebijakan ekonomi itu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada agar dapat berjalan efektif dan pastinya itu tidak akan menimbulkan dampak negatif. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan kemampuan ekonomi. Jadi kan setiap satu negara itu pastinya memiliki sumber daya yang berbeda, kapasitas ekonomi yang berbeda. Jadi dengan adanya hal-hal yang berbeda ini, itu kebijakan harus disesuaikan dengan kemampuan tersebut. Kemudian yang ketiga itu menjaga stabilitas jangka panjang. Jadi tujuan utama dari kebijakan ekonomi itu sendiri kan untuk menciptakan stabilitas yang tepat atau yang dapat mendukung perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oke, yang terakhir nih kita akan masuk ke studi kasus. Jadi studi kasus yang saya pilih itu mengenai krisis utang Yunani di tahun 2010-an. Jadi pada tahun 2010-an ini itu Yunani mengalami krisis utang yang besar akibat akomodasi defisit anggaran dan ketergantungan pada peminjaman ke luar negeri. Jadi kondisi ini itu pastinya membuat negara tersebut mengalami tekanan ekonomi yang berat. Nah, kondisi ini itu mirip dengan kondisi yang dikritik oleh Keynes terhadap Jerman di bukunya The Economic Consequence of the Peace tadi. Jadi sebagai syarat nih untuk mendapatkan bantuan internasional, Yunani sendiri itu pastinya harus menerapkan kebijakan penghematan yang ketat, kayak pengurangan belanja pemerintah dan kenaikan pajak. Nah, kebijakan ini yang harusnya memperbaiki sistem ekonomi mereka itu malah justru memperburuk ekonominya karena daya beli masyarakat itu menurun dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan itu juga menurun. Nah, dari akibat dari kebijakan tersebut itu pastinya Yunani akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, terus pengangguran juga akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga akan menurun. Nah, kondisi ini itu menunjukkan bahwa tekanan ekonomi yang besar itu dapat berdampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat atau kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi di sini Keynes itu menjelaskan bahwa beban ekonomi yang terlalu besar dan kebijakan yang tidak efektif itu justru akan menghambat pemulihan ekonomi. Nah, di sini Keynes juga menekankan bahwa kebijakan itu harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suatu negara tersebut agar tidak menimbulkan krisis yang lebih dalam. Nah, selain itu Keynes juga menekankan bahwa kebijakan itu harus dibuat secara realistis, adil, dan pastinya itu mempertimbangkan untuk kedepannya, mempertimbangkan dalam jangka panjang agar tidak menimbulkan krisis ekonomi di masa depan. Oke, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.